Nah sekarang itu kita bahas yang lagi rame ya. Yang lagi rame itu ada obrolan laki-laki namanya Ade Armando sama Kumaila. Nah ini nanti saya bahas sendiri Kumailanya itu ya. Kita bahas si Ade Armandonya dulu. Jadi Ade Armando ini kalau nggak salah kemarin kan sempat babak belur ya, dipukulin. Kayaknya masih sakit hati dia itu, karena yang mukulinya itu juga nggak tahu siapa sih sebetulnya. Cuman kayaknya masih sakit hati. Saya itu akan agak membedakan ya antara merespon ustadz-ustadz yang yang pemahaman atas Islamnya itu acak-acakan dengan orang seperti Ade Armando ini. Karena Ade Armando ini tidak memakai baju ustadz begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan nyelenehnya saya anggap wajar saja. Nah, dia itu ngobrolin tentang Islam adalah agama perang. Katanya begitu. Jadi Islam adalah agama perang. Beda dengan Kristen. Kristen itu kan jika ditampar pipi kiri maka berikan pipi kanan. Lah ini kok bisa seperti itu. Nah, kemudian dia juga bilang Nabi Isa itu tidak perang. Kenapa Nabi Muhammad tidak berperang gagasan saja? Kenapa tidak seperti Kristen begitu? Ini apa ya? Pasti bakal keluar dari mulut orang yang hanya melihat sejarah itu sebagai timeline yang terjadi. Memang kalau misalkan kita melihat Islam sebagai agama yang mana dia itu dimulai dari nol sekali, dari bukan meneruskan siapa-siapa. Ini kan pernah sempat terjadi kekosongan nubuah, kekosongan kenabian dari Nabi Isa ala Nabi alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih hampir 500 tahun tuh. Kalau tidak 500 tahun lebih kekosongannya. Nah, ini memang agama baru. Nah, dari secara agama begitu ya. Cuman kalau secara ajaran ya nyambung kepada nabi-nabi sebelumnya di dalam hakikat, di dalam tauhid. Nah, di dalam penyebaran Islam bisa sampai ke seluruh penjuru dunia, ini banyak peperangannya. Banyak sekali peperangannya. Tidak bisa dikatakan bahwa Islam itu tersebar tanpa peperangan, memang nggak bisa dikatakan. Itu adalah fakta sejarah. Cuman kalau misalkan kita kemudian serta-merta melabeli Islam sebagai agama perang dalam pengertian Islam itu hanya bisa disebarkan dengan pedang, tanpa pedang Islam itu tidak bisa disebarkan. Nah, ini kesimpulan yang salah. Kenapa saya mengatakan itu adalah kesimpulan yang salah? Begini, perspektif orang-orang orientalis dalam pengertian dia mempelajari Islam tapi tidak mengenal nilai-nilai keislaman, tidak melihat Rasulullah itu sebagai utusan Allah. Maka mereka akan melihat Rasulullah ini dengan gelar macam-macam. Rasulullah sebagai politikus lah, Rasulullah sebagai pedagang lah, Rasulullah sebagai seseorang yang memiliki ambisi besar lah dan sebagainya. Dilihat dari perkataan-perkataan Rasulullah. Padahal pada kenyataannya Rasulullah ini tidaklah mengatakan perkara kecuali perkara ini imma wahyu dari Allah atau ijtihadnya Rasulullah yang tidak akan salah. Nah, pada perkara-perkara yang hubungannya dengan suatu keadaan yang harus dikerjakan baik oleh beliau atau oleh orang mukmin, itu ghalibnya menunggu wahyu dulu. Kalau tidak ada wahyu, Rasulullah itu tidak akan berbicara. Makanya disebut la yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak berkata dari hawa nafsu. Makanya orang-orang Islam jangan ikut-ikutan melihat Rasulullah itu sebagai politikus. Jangan. Karena yang namanya politik itu dia seni di dalam mempertahankan kekuasaan. Rasulullah itu tidak ada pikiran itu sama sekali. Nah, bisa kita lihat keadaan Rasulullah ini ada dua fase sebetulnya itu. Satu fase Mekah, dua fase Madinah. Yang mana di dalam fase Mekah itu Rasulullah tidak pernah sama sekali terfikir untuk melukai siapapun. Kenapa demikian? Nih, orientalis akan berpikiran bahwa saat itu Rasulullah lemah. Itu orientalis pikirannya tuh. Kita yang beragama Islam tidak akan ke sana pikirannya. Kenapa Rasulullah di Mekah itu tidak menumpahkan darah setetes pun? Karena memang tidak ada perintahnya.
Di situ saja. Rasulullah itu jangankan hal-hal yang berkaitan dengan nyawa orang. Berkaitan dengan kiblat saja harus nunggu perintah Allah. Ya naro taqalluba wajhika fis sama. Itu kan ada keinginan dulu dari Rasulullah, baru Allah memerintahkan. Atau kita misalkan lihat kepada hal di Madinah sendiri, tatkala ada sahabat beliau yang perempuan yang mengadukan bahwa harta suaminya diambil semua oleh adiknya. Karena dulu belum ada ayat waris. Rasulullah kan tidak bisa berkata apa-apa sampai turun ayat waris. Nah ini jangan disamakan antara Rasulullah dan Napoleon Bonaparte. Ini berbeda. Kalau Napoleon itu melihat sesuatu ya dengan hawa nafsunya. Saya ingin apa, itulah yang dia kerjakan. Kalau Rasulullah itu saya menunggu dari Allah apa, itulah yang beliau kerjakan. Nah, perang yang mana itu masyru' di dalam Al-Quran atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan perang untuk menyebarkan agama Islam. Bukan, itu perang pertama kali diizinkan oleh Allah. Ya, diizinkan itu dalam pengertian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kapan? Tatkala Rasulullah sudah berada di Madinah. Dalam keadaan orang-orang Islam yang muhajirin itu datang ke Madinah tanpa membawa sepeser pun dari harta mereka. Nah, Abu Sufyan itu kan biasa bolak-balik tuh kulaan barang untuk dijual di Mekah. Jadi dia itu membawa unta yang banyak dari Mekah ke Syam untuk diisi di Syam, kemudian pulang nanti kemana? Ke Mekah. Nah, kabar itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah diizinkan untuk berperang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Kutiba alaikumul qital. Qitalnya pakai alif lam. Ini qital yang mana? Jadi tidak serta-merta perang itu dikerjakan begitu, enggak. Nah, dalam konteks itu adalah mencegat Abu Sufyan untuk mengambil hartanya dengan dengan maslahat orang-orang muhajirin ini memang hidup di negeri orang tanpa punya harta sama sekali. Nah, kemudian kita lihat ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin mengejar Abu Sufyan, ingin mengambil hartanya, kalau bahasa kita sekarang bahasa karsanya membegal begitu. Nah ini mau diperintahkan oleh Allah, mau ngapain lagi, kita bangga kok, saya emang gak ada masalah begitu. Dikatakan gak ada masalah, memang perintahnya seperti itu. Nah ini diperintahkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah melaksanakan hal itu. Nah tatkala di tengah perjalanan mau mengambil hartanya Abu Sufyan ini sudah mencium. Oh ini ada yang mau ngambil harta nih, mau ngebegal, bahasanya begitu. Nah Abu Sufyan akhirnya mengambil jalur yang lain, kemudian menyuruh orang untuk pergi ke Mekah dengan cepat. Supaya orang Mekah dengan segera menyiapkan pasukan untuk menghalangi pasukannya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat sekarang. Rasulullah SAW ini diberi dua pilihan. Apakah ingin mengejar Abu Sufyan atau menghadapi yang 1000 orang ini? Coba, kalau Rasulullah ini adalah seorang panglima perang dalam pengertian beliau itu berpikir dengan pikirannya sendiri, mana ada mau 300 lawan 1000, yang 300 ini bukan mau berperang. Yang mana 1000 ini udah siap-siap untuk berperang. Itu keputusan macam apa itu? Ya itu bukan keputusan seorang pemimpin perang, bukan. Kalau tidak itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berpikiran Rasulullah ini Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang jenderal perang plek ketiplek, bukan. Beliau itu memang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dilihat dari segi orang yang tidak mempercayai Rasulullah ini sebagai utusan Allah, pasti akan melihatnya beliau ini sebagai orang yang ambisius. 300 kok mau dilawanin 1000. Ya kenyataannya kan menang. Begitu. Kenyataannya kan pada akhirnya beliau itu mendapatkan nama yang harum setelah kejadian itu. Itu kan faktanya.
Kemudian kalau kita mau melihat peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, itu peperangannya nggak sama kayak peperangan kita, yang mana korbannya itu berjatuhan banyak sekali. Tidak, itu korbannya sedikit. Kayak seperti misalkan di Badar itu 7 orang, ya atau 14 orang, itu nggak banyak korbannya. Cuman ala kulli halin, bukan di situ. Rasulullah SAW atas satu kaul beliau itu belum pernah menumpahkan darah dengan tangan beliau sendiri. Ya, atas qaul juga pernah cuma 1 orang. Yaitu kalau nggak salah orang yang kabur itu dari Tu'mah itu, yang bergelantungan di Ka'bah tatkala Futuh Mekah. Nah, yang mau kita lihat di sini ya, sebetulnya bukan masalah peperangannya. Karena peperangan di dalam Islam itu ada syarat dan ada rukun. Ini harus dilihat. Jadi tatkala dibilang ke si Kumailah itu, nanti orang ini kita bahas sendiri, katanya begini. Dikonfrontasi sama si Ade Armando. Dia bilang seperti ini, Islam adalah agama yang mempromosikan perang. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Kata si Kumailah begini, saya nggak bisa bilang enggak, karena anjurannya ada dan perintahnya ada. Nah, benarkah anjuran perang ada di dalam Al-Quran? Benar. Apakah perintahnya ada? Benar. Awas nih orang Islam nih, kalau misalkan bilang nggak ada, itu udah ingkar kepada Al-Quran. Cuman si Kumailah juga lupa, ini ada syarat dan rukun. Enggak serta-merta kita itu disuruh perang, enggak. Ya, orang kayak Armando masih bisa hidup juga kan. Kita kan muslim semua. Ya, Kristen bisa hidup di Indonesia enggak? Bisa. Padahal cuma berapa persen? Hindu bisa hidup? Bisa. Berarti perang ini bukan core, bukan inti dari ajaran Islam. Inti dari ajaran Islam itu apa? Tauhid. Nah, kalau kita mau membahas tentang perangnya, orang kafir ini dia dibagi 3. Kalau secara umum jadi dibagi 2 dulu. Ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini nanti dibagi 2. Ada yang namanya dhimmi bil jizyah, ada yang namanya itu dhimmi bil mu'ahad. Nah, dhimmi mu'ahad ini adalah orang-orang yang mempunyai perlindungan dari pemimpin, yang mana nanti orang mukmin diharamkan diharamkan menumpahkan darahnya, diharamkan mengambil hartanya, dan diharamkan mencederai kehormatannya. Maka secara struktur sosial, mu'ahad ini dia sama dengan muslim. Tidak boleh dicederai salah satu dari ketiga yang disebutkan tadi. Meskipun dia tidak membayar jizyah. Nah, orang yang kafir dhimmi yang membayar jizyah itu nanti tergantung pemimpinnya. Jadi ini adalah fikih bagi umaro, fikih bagi sultan, bukan fikih bagi rakyat kayak kita, bukan. Tatkala sultan ini tidak menerapkan ajaran Islam, maka yang berdosa dia, bukan kita. Begitu. Nah, sekarang bolehkah apakah seorang muslim itu boleh dengan serta-merta tiba-tiba melaksanakan perang? Nggak boleh. Karena perang yang dijamin kebenarannya itu hanyalah pada zaman Rasulullah SAW. Jika Rasulullah mengajak kamu berperang, kemudian kamu tidak berangkat, kamu sudah pasti berdosa itu. Nah, datang keadaan siapa? Zamannya Abu Bakar. Zamannya Sidna Abu Bakar itu sudah mulai ijtihad. Abu Bakar mulai memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah memerangi orang yang tidak membayar zakat. Cuman ini kan ijtihadnya Sidna Abu Bakar. Nah, karena Sidna Abu Bakar berijtihad, yang pertama tidak setuju siapa? Sidna Umar. Tapi tatkala sudah dijelaskan ijtihadnya Abu Bakar, ternyata Sidna Umar setuju, menerima. Nah, itu masih solid tuh. Masih satu pemikiran. Tatkala datang fitnah besar, yaitu zamannya Sidna Ali dan Sidna Muawiyah, ini yang perang siapa? Umat Islam sendiri. Sehingga banyak sahabat yang waktu itu nggak mau ikut-ikutan. Diajak perang sama Sidna Ali nggak mau ikut, diajak perang sama Sidna Muawiyah nggak mau ikut. Jadi ini sudah beda urusannya begitu. Nah, nanti kita bahas ya. Cuman ala kulli halin pembahasannya Ade Armando ini tendensius. Dalam pengertian jangan membandingkan agama Islam atau bagaimana keadaannya Nabi Muhammad SAW dengan keadaannya Nabi Isa. Memang selama kenabian itu yang diberikan seorang nabi, yang diberikan tentara itu nggak banyak. Itu diantaranya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Dawud itu dikasih tentara tuh, Nabi Sulaiman itu dikasih tentara. Itu cuma 3 aja. Nabi yang lain nggak ada. Nabi Musa dikasih tentara nggak dikasih. Nabi Yusuf
nggak dikasih tentara. Jadi memang yang nabi sekaligus panglima perang itu tidak sedikit, tidak banyak, itu cuma sedikit. Nah, Nabi Isa kenapa gak perang? Ya gimana mau perang lah, keadaan Nabi Isa itu dikejar-kejar kok. Jadi Nabi Isa itu tidak sempat membuat peradaban. Ya, jadi jangan dibandingkan karena berbeda. Nabi Isa itu gak sempat bikin peradaban, istri nggak punya, anak nggak punya. Malah kata orang itu saking miskinnya Nabi Isa, bapak lo nggak punya. Itu saking miskinnya Nabi Isa tuh. Ya, jadi jangan ya kalau misalkan Nabi Isa ajarannya kalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya bang nggak ada punya kekuatan begitu. Dan masalahnya mungkin itu adalah syariatnya Nabi Isa pada waktu itu. Dan Rasulullah pun belum pernah mengangkatkan tangannya sama sekali kepada orang yang menyakiti beliau selama di Mekah. Mana? Gak ada. Kenapa? Tadi kembali lagi Rasulullah itu tidak akan berbuat kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini difahami, kamu akan paham Islam. Kalau ini nggak difahami, kamu nggak bakalan paham Islam itu seperti apa. Nah, nanti orang-orang yang selanjutnya mereka tidak punya akses secara langsung seperti Rasulullah SAW. Makanya terjadi khilafiyah di situ. Nanti itu kita bahas sendiri ya. Nah itu sudahlah, kalau udah panjang satu juga ya. Mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala.